Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi dari kami di pembahasan soal-soal UMPTKIN ya. Nah, jadi kita akan bahas di video kali ini adalah soal UMPTKIN TKD yang terbaru yang perlu ada disiapkan di ujian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan ujian online di rumah. Jadi silakan berlatih, lihat di sini soal-soalnya bisa di-download, bahas, kemudian boleh di-share di videonya juga bisa diklik di sini ya. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain karena berbagi itu adalah indah. Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kita akan langsung bahas di video ini. Check it out. Oke, nah langsung kita coba bahas soal yang pertama ya. Nah, ini adalah soal mengenai turunan. Nah, dua bilangan M dan N memenuhi hubungan 2M dikurang N sama dengan 40. Nilai minimum dari Pi sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat adalah A320, B295, C280, D260. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, jadi ingat inilah konsep daripada turunan di mana yang ditanya adalah nilai minimum. Ingat bahwasannya ketika misalnya ditanya dalam soal maksimum maupun minimum, maka konsepnya adalah apa yang ditanya. Nah, di soal ini yang ditanya adalah Pi-nya supaya dia minimum. Maka syaratnya Pi aksen harus bernilai nol. Nah, bagaimana syaratnya ini supaya tercapai? Maka kita harus menjadikannya menjadi satu variabel, di mana tadi Pi adalah M kuadrat ditambah dengan N kuadrat. Gitu kan? Nah, ini kita harus jadikan menjadi satu variabel baru kita bisa turunkan. Nah, ternyata di sini diketahui 2M dikurang N sama dengan 40. Nah, berarti saya jadikan jadinya gini, 2M kurang 40 sama dengan N. Benar ya? Nah, berarti ini saya jadikan N. Oke, saya substitusi N ini kemari. Berarti P sama dengan M kuadrat ditambah 2M dikurang 40 ya. Nah, ini dikurang 40, bukan ditambah tapi dikurang. Oke, dikurang 40 kuadrat gitu. Nah, berarti P sama dengan M kuadrat ditambah 4M kuadrat dikurang. Ini 80 kali 2 berarti 160 M ditambahkan dengan 1600 gitu ya. Nah, oke. Berarti P sama dengan M tambah 4M berarti 5M kuadrat. Ini jadinya kurang 160 M tambah 1600. Nah, berarti baru di sini karena sudah variabelnya sama, maka syarat kita buat karena di sini yang ditanya minimum, maka P aksen harus 0 gitu kan? Oke, nah kita turunkan 2 kali 5 ya, berarti ini jadinya 2 kali 5, 10M, oke, dikurang 160 ya, sama dengan 0, karena turunan 1600 itu 0 kan? Nah, berarti 10M sama dengan 160. Berarti M sama dengan 160 bagi 10, berarti M-nya 16 gitu. Nah, oke. Kita peroleh M-nya 16, maka N-nya berapa gitu kan? Nah, kita substitusi. Tadi N kan 2M dikurang 40. Nah, 2 kali 16 32, ya 2 kali 16 dikurang 40. Berarti 32 dikurang 40 sama dengan min 8. Nah, berarti P sama dengan, kita ganti, M-nya 16, berarti 16 pangkat 2 ditambah min 8 pangkat 2. 256 ditambah dengan 64 ya. Nah, berarti ini 0 ya kan. 6 tambah 5 berarti 1, tadinya dia ada 2 ya.
Berarti ini kalau kita buat jadinya 3 ya. Iya, jadinya 320. Jawabannya A ya. Oke, itu dia untuk yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 5X kuadrat dikurang 10X tambah 30 dalam ribuan rupiah untuk tiap unit. Jadi maksudnya ini biayanya ini adalah dalam tiap unit. Padahal yang diproduksi itu sebanyak X unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 50.000 tiap unit, nah ini juga 50.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 gitu ya. Oke. Nah, coba kita jawab ya kan. Nah, yang pertama kita harus paham bahwasannya untung katanya maksimum berarti U aksen, kita misalkan aja U sama dengan 0 gitu kan. Nah, dari sini untung itu adalah harga jual, ya kan benar ya, dikurang harga beli gitu. Nah, di sini kita berarti harus tahu dulu berapa harga belinya kan gitu kan. Harga beli itu sama dengan, kalau kita perhatikan harga belinya berarti 5X kuadrat dikurang 10X ditambah 30 itu dalam tiap unit. Berarti kalau untuk X unit berarti kita kali X. Maka ini menjadi 5X pangkat 3 dikurang 10X kuadrat tambah 30X gitu ya. Oke. Kemudian harga jualnya. Harga jual katanya 50.000 tiap unit. Ini dalam ribu ya. Yang ini dalam ribu. Ini ribuan. Oke, jadi ribuan. Nah, ini adalah berarti 50.000. Berarti kita baca 50X. Di sini ribuan. Nah, gitu dia. Oke, bisa ya. Nah, kenapa 50.000 jadi 50? Karena kita buat ini kan 1000. Jadi dalam ribuan dia jadi 50 kali ribuan jadi 50.000 sama. Nah, maka kita buat berarti untung sama dengan harga jual 50X dikurang. Ini berarti jadinya 5X pangkat 3 kurang 10X kuadrat ditambah 30X. Ini sama dengan min 5X kuadrat kemudian ditambah 10X ya kuadrat. Kemudian di sini jadinya ini pangkat 3 tadi ya. Kemudian di sini 50 kurang 30 jadinya 20X gitu. Oke, itu untung ya, itu untung. Nah, jadi untung aksen sama dengan 0 berarti min 15X pangkat 2 tambah 20X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan min 5. 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita faktor 3X ya kan, di sini X, di sini berarti 2, di sini juga 2. Nah, dari sini berarti yang ini kita buat jadi plus ya, sama dengan 0. Berarti X-nya min 2 per 3 dan X sama dengan 2. Jadi X-nya min 2 per 3 dan X sama dengan 2. Yang mana dia menyebabkan maksimum, ya kan maksimum berarti kita tes. Nah, jadi kalau misalnya ini kita X-nya min 2 per 3, kalau misalnya kamu bingung berarti langsung seperti ini aja. Caranya ya ini tadi 3X kuadrat ini kan tadi U aksennya. Jadi turunkan 2 kali baru masukkan nilai X-nya. Nanti kalau misalnya lebih kecil dari 0 hasilnya itulah dia maksimum gitu. Boleh seperti itu. Tapi boleh diganti juga. Caranya ya kita gantikan aja ke soal gitu ya. Kita ganti ke soal gitu. Caranya ya kita coba langsung kemari. Untung tadi, untung ya ini. Jadi kan untung yang pertama di sini saja. Untung sama dengan ini ya.
Min 5x pangkat 3 tambah 10x kuadrat ditambah 20x. Nah ini jadinya min 5 kali 2 pangkat 3 berarti 8. Tambah 10 kali 2 pangkat 2 berarti 40. Tambah 20 kali 2, 40. Nah 40 tambah 40, 80 kurang 40 jadinya 40. Jadi karena dia dalam apa berarti 40.000. Nah jadi yang paling tinggi ya ini. Dapat dari sini dia kan D. Tanpa mencoba ini berarti ini enggak ya, minimum nih. Oke, demikian cara menyelesaikannya. Oke, nah kita perhatikan di sini sebuah akuarium tanpa tutup memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang lebarnya 2:3. Jika luas permukaan akuarium 1.800 cm², volume maksimum akuarium tersebut adalah 3.600, 5.400, 6.300, 7.200 cm3. Oke, langsung kita jawab. Nah, di sini yang perlu adalah panjang banding lebar sama dengan 2:3. Nah, berarti dari sini untuk panjang boleh kita lihat di sini kan jadinya 3P sama dengan 2L. Berarti panjang jadinya 2/3 dari lebar gitu ya. Nah, sedangkan luas permukaan tanpa tutup rumusnya panjang lebar, kemudian 2 kali panjang kali tinggi, tambah 2 kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, 1.800 sama dengan panjang kali lebar. Kita ganti 2 kali lebar tambah 2 kali 2/3 lebar kali tinggi ditambah 2 kali tinggi. Nah ini kalau kita kali 3 berarti jadinya 5.400. Yang ini menjadi 2L kuadrat. Yang ini menjadi 4 ya. 4 LT ya sama dengan 6 LT. Jadinya dari sini kita peroleh 5.400 sama dengan 2L kuadrat ditambah 6LT. Oke, maka berarti sama-sama kita bagi 2. 2.700 sama dengan L kuadrat ditambahkan dengan 3LT. Dalam arti berarti 3LT sama dengan 2.700 dikurang L kuadrat. Atau boleh kita buat jadinya di sini kan 2.700. Nah ya. Oke, kemudian berarti di sini ini tadi 6 tambah 4 10 ya, salah saya 10 ini ya. Oke, kok 6 pula ya kan? Tidak ditambahkan, sorry ya. Berarti di sini 10 ya, berarti ini 5. Oke, ini 5. Berarti ini 2.700 kita bagi 5 ya. Nah, 2.700 dibagi ya, 2.700 dibagi dengan 5L ya kan? Kemudian di sini juga jadinya L kuadrat per 5L gitu. Oke. Nah, sudah. Itu dia untuk tingginya. Atau boleh kita perkecil menjadi, kalau kita bagikan, berarti sekitar berapa itu ya? Nah, ini 2.700 dibagi dengan 5 berarti 540 lagi ya. Ya, berarti 540 oke per L. Nah, di sini jadinya dikurang L per 5 gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Berarti volume maksimum berarti P-aksen harus 0. Ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya kan. Untuk volume ya, baru ini kita hitung panjangnya 2/3 L kali L dikali 540 L dikurang L per 5. Ini menjadi 2/3 L kuadrat dikali 540 per L kurang L per 5. Oke. Nah ini kita kalikan langsung boleh.
Nah, ini menjadi 2 kali, ini kalau ini kan 180, ini kan kalau 2 kali 540 berarti 1080 ya. Nah, berarti 1080, ini L-nya dicoret, ya ini per 3 ya. Per 3, nah ini L-nya dicoret. Kemudian di sini jadinya 2 per 15 L pangkat 3, itulah volumenya. Jadi 1080 berarti kan 3, berapa itu? 360 ya. 360 L ya. Benar nggak nih? 3, oke, jadinya ini 360 L ya kan, dikurang 2 per 15 L pangkat 3. Nah, ini untuk volumenya ya, berarti volume aksen sama dengan 0, berarti jadinya 360 dikurang 6 per 15 L kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti dari sini 360 sama dengan 6 per 15 L kuadrat. Nah, ini bisa kita coret, berarti 60 ya. Berarti kalikan jadi 900, itulah L kuadrat. Jadi L-nya jadinya 30 ya, akar 900. Nah, kalau L-nya 30 langsung bisa substitusi, berarti volumenya tadi kan ini kan. 360 kali 30 dikurang 2 per 15 dikali 30 pangkat 3. Berarti sekitar, ini kalau kita buat jadinya 10.000. Ini berapa ini ya? Berarti 10.8 ya kan, 10.8 nolnya 2, berarti 10.800 dikurang. Nah, ini 30, kalau kita buat 30 bagi 15 kan 2. Berarti 4 kali ya kan, ini kan kemari 2. Jadi 30 kali 30 900, berarti 900 kali 4 3.600. Jadi hasilnya adalah 7.200 ya. Oke. Jadi berapa nih ya, coba? Benar nggak nih? Berarti tadi 30 kali 30 kali 30 kan? 30 kali 30 kali 30, 27.000 ya kan? Kemudian kita bagi dengan 15, 1.800 ya kan? Kali 2 ya, berarti 3.600 ya. Nah, jadi 3.600 di sini 3.600 berarti 7.200, benar ya? Oke, pas ya. Ya, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, demikian penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2x tambah 24 meter. Lebar 8 kurang x meter. Agar luas taman maksimum, maka taman tersebut adalah titik-titik 4, 8, 10, 12 meter ya. Jadi kita jawab. Nah, keliling katanya adalah 2x tambah 24. Nah, rumusnya kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Sama dengan 2x tambah 24. Nah, ini boleh sama-sama kita bagi 2 ya. Berarti panjang tambah lebar, ini juga jadi x ya kan. Ini jadi 12. Benar ya? Sama-sama bagi 2. Nah, berarti kan lebarnya dikasih tahu di sini. 8 kurang X, berarti panjang tambah 8 kurang X sama dengan X tambah 12. Berarti panjang sama dengan 2X ditambah 4 gitu. Jadi itu panjangnya. Nah, luas rumusnya kan panjang kali lebar. Yang artinya 2X tambah 4 kita kalikanlah dengan 8 kurang X, kan gitu. Ya, itu dia. Atau kita boleh hasilkan jadinya 16x dikurang 2x kuadrat tambah 32 kurang 4x. Atau boleh jadinya min 2x kuadrat tambah 12x tambah 32. Nah, jadi luas aksen harus 0. Berarti min 4x turunannya tambah 12 sama dengan 0. Min 4x sama dengan min 12, berarti x-nya adalah 3. Nah, x-nya yang 3, jadi yang ditanya agar luasnya, berarti luas tadi rumusnya kan ini. Berarti 2x tambah 4 kali 8 kurang x. Masukkan 2 kali 3, 6, tambah 4, 10. 8 kurang 3 berarti 5. Jadi 10 kali 5 ya. Jadi 10 kali 5 adalah 50. Nah, jadi pertanyaannya
panjang taman yang ditanya. Jadi panjang tadi kan rumusnya kalau panjang berarti 2x tambah 4 ya. Berarti 2 kali 3, 6. Ya berarti panjangnya 2 kali 3 tambah 4. Jadinya 10. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, demikian penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita bahas soal berikutnya ya. Sebuah talang air berbentuk kerucut terbalik memiliki panjang jari-jari 12 dan tinggi 18. Perubahan kecepatan tinggi air sebesar 27 per 100 pi cm per detik. Debit air saat mencapai tinggi 5 cm adalah 3, 3,5, 4, 4,5. Nah, ini coba kita jawab ya kan. Nah, di sini jari-jarinya 12, tingginya adalah 18. Atau boleh kita singkat dengan H ya, H aja. Jadi ini boleh kita buat menjadi D, kalau R dibagi H ya kan 12 banding 18 ya, atau sama dengan 2 per 3 lah. Berarti jari-jari 2 per 3 dari H gitu kan, sama ya. Oke. Nah, kemudian di sini perubahan kecepatan air berarti kecepatan tinggi air. Jadi kita buat adalah dH per dt sama dengan 27 per 100 pi. Itu ya. Yang ditanya adalah debit air gitu. Berarti debit air itu kan Q ya. Atau boleh dibuat jadinya dV dibagi dengan dt gitu ya. Nah, itu yang ditanya. Oke. Nah, jadi volume, ya kan, volume itu kan sepertiga dikali V kali R kuadrat kali T. Atau H gitu ya, sama. Jadi sepertiga dikali V kali R-nya. R-nya kan adalah 2 per 3 H. Jadi 2 per 3 H kuadrat kali H. Jadi sepertiga kali V dikali 4 per 9 H kuadrat kali H ya. Jadi jadinya 4 per 27 V H pangkat 3. Itu volumenya. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah dia untuk volume daripada kerucut. Nah, jadi setelah itu baru kita turunkan yang di sini ya. Berarti kan debitnya tadi Q itu kan dV ya. dV per dH dulu kita buat ya. Nah, ini kan dt ya. Nah, yang ini kita buat turunkan dulu, dV per dH dulu kita buat, jadinya dP per dH berarti 3 kali ini jadinya bisa kita buat 4 per 9 ya, 4 per 9, 4 per 9 karena 3 kali 4, 12 ini sama-sama dibagi 3 lagi, 4 per 9, kemudian di sini V, di sini H pangkat 2 ya. Oke, jadi 4 per 9, V H pangkat 2 itu dia. Nah, jadi yang ditanyakan dV per dt ya. dV per dt berarti dV per dH kali dH per dt, ya kan? Nah, jadi dari sini bisa kita buat ya. Nah, ini menjadi 4 per 9 VH kuadrat dikali 27 per 100 pi. Nah, pi-nya habis. 27 dengan 9, 3, 4 kali 3, berarti 12 H kuadrat, gitu kan? 12 H kuadrat ya, 12 H kuadrat. Nah, jadi itulah untuk ini berarti, tetapi jangan lupa kita ini ada 100-nya mas ya, jadi kita bagi 100 berarti sama-sama kita bagi 4 ya. 4 berarti 3 per 25 H kuadrat gitu ya. Nah, baru kemudian kita masukkan hanya sebesar 5. Jadi di sini kalau kita buat dari sini H kuadrat ya kan. H kuadrat berarti 25 ya. Berarti 3 per 25 kalikan dengan 5 pangkat 2. Ini habis nih. Berarti 3 ya. Maka jadi debitnya berarti 3. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Pak Eko ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang seluas 324 meter kuadrat untuk ayam peliharaannya. Kandang tersebut akan dipagari dengan kawat duri seharga 12.000 per meter. Pernyataan berikut yang benar adalah jika lebar kandang 9 meter, biaya pemasangan kawat akan minimum.
Jika lebar kandang 22 meter, biaya pemasangan kawat akan minimum. Jika panjang kandang 36 meter, biaya pemasangan kawat akan minimum. Biaya pemasangan kawat minimum sebesar 864.000 ya. Oke, kita coba jawab ya. Nah, ini dia. Jadi katanya luasnya di sini ingin membuat kandang persegi panjang dengan 324, berarti luas ya kan 324 gitu ya. Nah, untuk kandang tersebut akan dipagari kawat duri ya kan, berarti dipagari. Nah, di sini luas ya kan, panjang kali lebar kan gitu kan, 324. Berarti lebar ya kan sama dengan 324 dibagi pi. Ya boleh, atau panjang yang kita buat. Nah, karena di sini ceritanya keliling dibuat di pagar, berarti ceritanya keliling. 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Berarti keliling 2 kali pi tambah 2 kali 324 per pi. Atau keliling sama dengan 2 pi tambah 648 ya. 648 per pi gitu. Nah, jadi keliling aksen sama dengan 0, berarti 2 diturunkan terhadap pi ya. 2 dikurang jadinya 648 per pi pangkat 2 sama dengan 0 gitu. Jadi ini berarti 2 sama dengan 648 per pi kuadrat. Jadi di sini pi kuadrat sama dengan 648 bagi 2. Pi kuadrat sama dengan 324. Berarti pi-nya adalah akar 324 yaitu 18 gitu ya. Oke, pi-nya 18 berarti otomatis lebarnya bisa kita peroleh. Lebar berarti 324 dibagikan dengan 18. Jadi ini 18 juga. Panjangnya 18, lebarnya 18 gitu ya. Oke, nah berarti untuk keliling berarti jadinya 2 kali panjang tambah 2, berarti 2 kali panjang tambah lebar ya kan? Berarti panjang tambah lebar berarti 2 kali 18 tambah 18 berarti 36 sama dengan 72 cm. Nah, jadi karena dia ceritanya per sentimeter sekitar per meter ya, per meternya 12.000, berarti kita kalikan aja. Berarti biayanya jadinya 72 kalikan dengan 12.000 gitu. Jadi sekitar 864.000. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Ini salah ya. Oke, demikian penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lihat dulu soal berikut ya. Nah, ini adalah soal terakhir untuk materi sebagai prediksi di UMPTKN tahun 2020 mengenai turunan dan aplikasinya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120 T dikurang 5 T kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah berapa meter? Nah, A 270, B 320, C 670, D 720. Nah, oke, langsung kita coba jawab ya. Nah, di sini hati dinyatakan dengan 120 T kurang 5 T kuadrat. Nah, jadi dari sini karena dia ditanya tinggi maksimum, ya kan, berarti aksen T itu adalah 0 gitu. Jadi kita turunkan aja 120 dikurang 10 T sama dengan 0. Berarti 10 T sama dengan 120, maka T-nya adalah 12. Jadi berarti H T tadi kan 120 T dikurang 5 T kuadrat. Jadi H12 sama dengan 120 kali 12 dikurang 5 kali 12 pangkat 2. Berarti 1440, berarti 1440 dikurang 5 kali 144 gitu ya. Jadi kalau kita kalikan berarti 5 dikali 144. Jadi 144 dikali 5 ya kan, hasilnya adalah 720. Jadi 1440 dikurang 720 jadinya hasilnya adalah 720. Oke, jawabannya adalah D.
Nah, demikian untuk pembahasan atau sebagai prediksi untuk adik-adik di ujian UMPTKN tahun 2020. Silakan dibahas soal-soal ini karena ini adalah kemungkinan besar sangat berpeluang untuk keluar karena ini adalah aplikasi dari bulan. Terima kasih banyak. Salam para